sosialisasi kepada rekan guru. Kemudian saya juga akan melakukan sosialisasi di kelas saya sendiri dan tentunya seluruh warga sekolah. Ini adalah susunannya Bunda. Jadi ini yang akan saya laksanakan. Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan mengajak kalian semua untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan yang kamu yakini sehingga dapat membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Baik anak-anak, sekarang Ibu Guru akan membagikan kertas ini. Namun sebelumnya, Bu, contoh keyakinan kelas itu seperti apa? Misal ya, Bu Guru memberi contoh. Memperhatikan Ibu Guru ketika menjelaskan. Contoh lagi, menghormati teman berbicara ketika sedang mempresentasikan. Itu adalah contoh dari keyakinan Kelas. Kira-kira kalau dikasih kertas ini bisa tidak membuat keyakinan kelas? Bisa. Baik, Ibu Guru akan memberikan kertas ini, kemudian nanti ditulis di sini. Setelah ditulis, kalian nanti secara bergantian satu persatu menempel di sini. Paham? Nah, Ibu Guru akan membagikan kertas ini. Ini buat Zahra. Ini buat Taufik. Diisi ya. Jangan yang ada lemnya, karena kalau yang ada lemnya nanti kalian tidak bisa ditempel di depan. Diisi. Posisinya seperti ini ya anak-anak ya. Silakan diisi. Ada yang sudah selesai diisi? Sudah. Kalau sudah, boleh ditempel di sini. Ayo, secara bergantian boleh. Ahmad sudah belum? Belum. Ada yang sudah, Taufik? Belum. Yuk, yang sudah. Sudah, ayo Laili, silakan ditempel. Bisa pilih tempat yang mana saja yang Laili suka. Oke, bagus. Ayo yang lain. Boleh, ayo Intan. Ayo Randa. Ditempel sesuka hati. Boleh di atas sini, boleh. Randa. Oh iya, Randa di sini. Ayo yang lain. Farah, di atas Farah. Farah tinggikan. Di atas. Ahmad, di mana Ahmad? Terserah Ahmad. Ya, boleh. Ya. Taufik. Yang lain, yang belum. Kenapa? Nggak lengket karena Taufik kebalik nulisnya ya. Dikasih kertas lagi ya sama Bu Guru ya. Nulisnya itu di sebelah sini, bukan di tempat lemnya. Ditempel sini ya. Ayo Nada, ditempel. Ya. Tinggal Taufik ya, Ibu Guru tunggu ya. Tinggal Taufik yang belum ditempel. Terserah mau ditempel di sebelah mana. Baik, sekarang Ibu Guru baca dan Ibu Guru akan memilah-milah ya. Kira-kira takut ada yang sama. Tidak ramai ketika guru menjelaskan. Kemudian memperhatikan ketika guru menjelaskan. Oh, berarti di sini ya, ini jadi satu. Kemudian
Kemudian harus mengerjakan PR di sini. Tidak terlambat masuk kelas, boleh. Tidak menyontek saat ulangan juga boleh. Tidak bermain di kelas ketika jam istirahat, oke. Tidak mencoret-coret tembok, boleh. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kemudian sekarang kita akan mengubah bagaimana, Bu? Mengubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu adalah kalimat yang tidak ada kata tidak ataupun dilarang. Bisa anak-anak? Bisa. Sekarang stop. Baik anak-anak, sekarang kita tulis terlebih dahulu ya. Tidak ramai ketika guru menjelaskan. Nanti kita ubah menjadi kalimat yang positif, yaitu memperhatikan ketika guru menjelaskan. Apakah guru saja? Teman juga boleh. Berarti memperhatikan guru ataupun teman ketika menjelaskan. Kita tulis di sini ya. 1. Memperhatikan. Apa tadi? Guru atau teman Guru atau teman ketika menjelaskan. mengapa Bu kok teman juga Bu? Karena kalau temannya presentasi berarti itu kan juga menjelaskan, ya kan? Kemudian yang kedua, tidak menyontek saat ulangan. Kita ubah juga menjadi kalimat positif, yaitu mengerjakan ulangan secara mandiri. Berarti mandiri ya dikerjakan sendiri. Mengerjakan ulangan secara mandiri. Lanjut, yang ketiga. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau ada kata dilarang itu pasti kalimatnya belum positif. Berarti kita ubah, yaitu Membuang sampah pada tempatnya. Terus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keempat, harus mengerjakan PR di rumah, yaitu mengerjakan PR di rumah. PR itu harus dikerjakan di rumah ya, bukan di sekolah. Lanjut, yang kelima, tidak terlambat masuk kelas. Ada kata tidak, kita ubah menjadi kalimat positif, yaitu masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Lanjut, yang keenam, kira-kira ada 7 ya. Tidak bermain di kelas ketika jam istirahat. Apa? Bermain
konsekuensinya jika salah satu di antara kalian melanggar keyakinan kelas ini? Saya, Bu. Iya, Nadira. Kalau melanggar keyakinan kelas, hafalan perkalian. Hafalan perkalian katanya Nadira. Kira-kira setuju? Setuju. Ada lagi konsekuensi yang lain? Iya, Maili? Hafalan surat-surat pendek, Bu. Hafalan surat-surat pendek. Kira-kira mau hafalan perkalian apa hafalan surat-surat pendek? Surat-surat pendek. Berarti ketika kalian melanggar keyakinan yang sudah dibuat sendiri tadi, kalian harus membaca apa? Surat-surat pendek. Tapi diusahakan kalian tidak pernah melanggar keyakinan. Baik anak-anak, sudah paham ya? Kita sudah membuat keyakinan. Kita laksanakan dengan baik ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Buku apa kata-kata ya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya adalah Lailatul Fajriah. Saya guru kelas 4 di UPTD SPF SDN Ramban Kulon 3. Kemudian di sini saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak untuk menyebarkan tentang pemahaman serta penerapan dari pengalaman budaya positif. Jadi di sini saya ditugaskan untuk memberikan pemahaman, kemudian melakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu di sekolah saya sendiri tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Silahkan Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semua. Jika saya mengatakan dengan lagu buka mulut tertawa satu kali, ha. Jadi tidak usah malu-malu. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Siap ya? Akan saya ajak. Baik, buka mulut tertawa satu kali, ha. Buka mulut tertawa tiga kali, ha ha ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa dua kali, ha ha. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Silakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Iya, karena tadi sudah Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah mau menghadiri acara saya. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah saya karena sudah diizinkan untuk menyebarluaskan tentang pemahaman budaya positif. Untuk sebelumnya, apakah dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang pernah belajar atau pernah membaca atau pernah mendengar tentang budaya positif? Belum. Baik. Jika belum, saya ingin Bapak Ibu menyiapkan handphonenya terlebih dahulu. Kita akan bermain kuisis dulu, di mana saya akan memberikan sebuah preteks. Bapak Ibu sudah terbiasa dengan kuisis? Kalau sudah pernah, monggo dibuka di Google, kemudian ketik kuisis. Z-nya yang belakang double ada dua, QUZIZZ.com. Oke.
mengikuti kuisis ini. Kuisis tahu? Iya, Ini ada kuisis.com. 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 Tidak, saya ada kuisis.com. Jadi ya suruh main game lah. Download aplikasi. Tidak perlu Bapak, langsung di Google, kemudian ketik kuisis dot itu titik ya Bapak Ibu, com. Terus Kalau sudah login menggunakan emailnya, baru dimasukkan, yes, betul sekali Bapak. Join. Coba saya lihat dulu, ya betul mulai. Join dulu, Pak Abi, bagus. Ya Bunda, ini Bunda. Ini belum. Join my quiz ya. Ya masih Ya, auto. ini ya. Iya betul, join. Ini. sama yang dibungkus. Join. Digabung ke game. Kalau bisa pakai paketan, karena takutnya wifi di sekolah kita ini tidak kuat Bapak Ibu. Ya silakan disuruh masukkan kodenya ke warung, itu kodenya 751768. Iya betul. Yang mana Mas? Kunci belum masuk. Sebentar. Digabung ke game, Bu. Masukkan kode. Pak Zul bisa Pak Zul? Iya, masukkan kode ya. Ya, monggo dimasukkan kodenya pakai yang angka ya Bapak Ibu ya. Sudah itu apa? Iya benar itu Mama. Oh, join. Sebentar. Nah, ini Wis, dikunci langsung. di salah satu Bumai emailnya belum masuk. Monggo langsung bergabung. Iya, 5. Lanjut ya, ini apa yang dilakukan kayak gini. Mungkin Bu Waro belum masuk, ya. Harus masuk dulu, baru kita join. Masuk email dulu ya. Gabungkan ke game. Mau masukkan nomor ini? Enggak, langsung gini kan. Memasukkan kode itu ya. Pakai Masukkan. Masukkan kode bilang. Iya, silakan masukkan kode. Wenda mungkin tidak bisa, sini saya bantu. Oh betul, ini tinggal masukkan kodenya Wenda. Itu 751768. Pak Muci, Bergabung ke game ya. masuk dulu ya. 5, 1. Saya tunggu Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga masih belajar. Masukkan kode. Setelah dimasukkan kode, apa PCD? Gabung ke masukkan. Kodenya ini masukkan 75 ini. Iya, ini kita masuk dari mana? Lagi. Mulai Mas ya. Iya Bunda, mulai. Akunnya bebas ya, pakai yang mana ya? Bebas. Kalau bisa pakai akun belajar ID-nya ya. Jadi biar akun belajar ID-nya itu digunakan. Kembali boleh. Kembali biasa. Ayo Anda yang pertama. Iya, dong. Ini bergabung Bu Waro masih belum masuk, makanya tidak bisa. Sudah selesai. Iya, di Masukkan kode dulu Pak Muji. Itu kodenya di depan 751768. Bergabung ke game itu ya. 7517. Kalau sudah masuk email berarti bisa Bu Waro. Oh, belum ini. Belum ada. masuk itu waktu kalian tidak punya kode. Iya betul. Tak bisa berarti. Saya berencana menggunakan Nah, saya sudah masukkan pakai akun belajar ID-nya ya. Oh, ada. Sudah ada yang masuk? Dah. Saya cek dulu
Terus yang rugi. 751 768 bergabung. Sudah mulai. Pujian mulai. Saya cek dulu ya Bapak Ibu yang sudah masuk. Pak Muji masuk. Mujianto, Sri Rumiati, Siti Maisara, Siti Munawaro, Mariana, monggo Pak Abi dan Bu Tias. Nanti dong. Pak Zul, game tidak akan dimulai kalau yang lain belum bisa. Mulai. Sampai gabung dulu Pak. Sudah. Endang Lelanawati sudah masuk. Monggo kita bertiak 751 751 768. Monggo ditunggu. Ada musiknya punya. Ada nanti. Ini ada. Ya, dibesarkan. Kalau suara. Saya hitung ya Bapak Ibu, sudah berapa orang? Sudah ada Endang Lelanawati, Sri Tia, Zulhamza, Mujianto, Mariana, Abu Bakar Abigail. Sri Rumiati sudah lengkap, sudah masuk semua. Monggo Pak Muji, bisa diikuti ya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih benar atau salah. Ini hanya ingin mengetahui pengetahuan awal Bapak Ibu tentang budaya positif. Ada becek mana serangan ini, Bu? Monggo sudah mulai, nanti akan ada pertanyaan. Mulai dah. Nomor 1. Konsekuensi dan hukuman memiliki arti yang Waktu mengerjakan tiap soal itu 20 detik. Siti Maisara sudah benar, Siti Munawaro benar. Peringkatnya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Saya tidak apa-apa karena ini hanya pengetahuan awal. Abu Bakar Nabi Jamil sepertinya sudah 2 kali salah ya. Bapak Muji ada di posisi 3, Siti Munawaro di posisi kedua. Yang memimpin masih Ibu Siti Maisara. Abu Bakar Nabi Jamil mulai naik. Mariana berada di posisi ketiga. Lanjut, Bu Mai tetap berada di posisi puncak. Nah, 600. Tuh. 4. Zulhamza, wah, Abu Bakar Nabi Jamil menyalip sudah. Ada 10 soal Bapak Ibu. Benar. Abu Bakar Nabi Jamil naik ke posisi kedua. Itu perolehan poinnya. benar. Yang memimpin masih Siti Maisarah. Monggo yang lain. Salah. Ya benar. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebebasan. Ya, tidak ada ulangan Bapak Ibu. Cukup 1 kali tesnya. Bu Mai sudah selesai? Bu Mai sudah selesai. Masih ada yang mengerjakan. Benar. Bosan. Tidak apa-apa salah, karena wajar, karena materi ini baru didengar oleh Bapak Ibu semua. Balai hukum. Selesai, tapi itu Bu Mai sudah selesai pemilihan? Sudah. Kok salah lalemak, bener lalemak. Sudah selesai semua Bunda? Busmi? Salah. Sudah selesai Pak Abi sudah? Oke, baik. Inilah perolehan. Jadi untuk nilai tertinggi diraih oleh Ibu Siti Maisarah.
Kemudian juara ketiga Ibu Siti Munawaroh. Waro ini. Kemudian juara keempatnya Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sri Rumiati. Juara kelima Bapak Zul Hamzah. Juara keenam Bu Endang. Juara ketujuh Sri Wahyuni Tias. Juara ke-8 Mujianto dan juara ke-9 Mariana. Baik Bapak Ibu, game telah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk game ini. Nanti di akhir saya akan mengadakan game lagi. Apakah Bapak Ibu sudah memahami materi yang sudah saya jelaskan atau tidak? Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Keluar berarti ini. Boleh keluar. Baik ya, dia bisa jadi di rumah Mei. Hadiah. 1, 2 hadiah. Ya, nanti saya beri hadiah. Iya, online. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Udah Mas. Pembelajaran paradigma baru, konsep inti, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah kenal dengan profil pelajar Pancasila? Belum. Salah kenal sebagian. Sebagian sudah kenal yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Ada beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu di gambar ini Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagunya ya Bapak Ibu? Ada. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Begitu lagunya supaya mudah diingat. Ini adalah pembelajaran paradigma baru. Apa Bu pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru ketika mengajar murid harus disesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian guru itu tidak boleh memaksakan, oh ya saya ngajar suka pakai ceramah. Gimana kalau saya samaratakan semua murid saya ceramahi saja? Kita tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi murid kita. Ada orang, jangankan murid, kita saja ketika kita mendengar, kita tuh sering lupa. Tetapi kita mendengar sambil melihat, oh agak ingat sedikit. Kemudian ketika kita mendengar, melihat sambil melakukan, itu akan tambah ingat. Karena setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini saya mengambil gambar sebuah boneka yang dikontrol oleh tangan. Kemudian miskonsepsi berarti konsep yang salah tentang teori kontrol, di mana ilusi seorang guru mengontrol murid. Misal, kamu itu yang paling baik kalau masuk kelas sepatunya ditaruh di rak sepatu. Itu menurut guru. Tapi kan belum tentu siswa kita mau melaksanakan itu. Jadi guru tidak berhak untuk mengontrol muridnya, tetapi guru menuntun muridnya. Jadi bedanya itu di situ. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat.
Maksudnya bagaimana? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misal, kamu harus hafalan perkalian. Kalau kamu udah hafalan perkalian, kamu nanti gak bisa mengerjakan matematika. Padahal belum tentu ya Bapak Ibu. Ada anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia tanpa hafalan perkalian, tapi ditanya perkalian, dia sudah bisa menjawab. Jadi belum tentu penguatan positif akan berdampak positif juga buat anak. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak-anak. Sama halnya seperti kita sebagai orang tua. Orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Tetapi pada dasarnya orang tua janganlah mengontrol anak, tetapi orang tua harus mengarahkan anak kita ke dalam hal-hal yang positif. Ketika anak dikontrol, mereka akan semakin kuat untuk ingin melepaskan. Jadi semakin digenggam, dia akan semakin kuat untuk terlepas. Itulah teori kontrol. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal ketika ada siswa yang telat, lalu bapak ibu guru bilang seperti ini, kamu nak, kamu itu kan guru sudah bilang jangan telat. Kamu tuh bikin malu bu guru sebagai guru kan semakin malu. Lah akhirnya anak itu bagaimana? Saya kok jadi merasa bersalah ya sama Bu Ila. Kok saya gimana ya? Jadi perasaannya semakin tidak enak. Karena guru itu membuat pernyataan kepada anak tersebut bahwa anak tersebut itu salah. Jadi miskonsepsinya di situ. Jadi guru tidaklah mengontrol murid, tetapi menuntun murid. Bedanya di situ. Lanjut ya Bapak Ibu. Mengubah paradigma stimulus, respon, dan pendekatan teori kontrol. Mungkin di zaman dahulu ketika kita kuliah, kita sudah pernah belajar tentang stimulus respon ya Bapak Ibu. Banyak sekali ahli-ahli yang menjelaskan tentang stimulus respon. Namun ini sudah ada perubahan paradigma antara pendekatan stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Jika stimulus respon menganggap kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Coba saya sekarang bertanya, Bapak Uji kalau makan sehari berapa kali? 3 kali, kadang 2 3 kali. kali, kadang 2 kali. Biasanya rata-rata 3 kali ya Pak? Berapa kali Pak? Sekarang saya tanya ke Pak Abi. Pak Abi kalau makan berapa kali dalam 2 kali sehari? sehari. 2 kali. Berarti kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Kemudian lagi, semua orang melihat hal yang sama. Seperti warna. Terkadang ada warna yang agak rancu antara kuning sama hijau. Lalu, itu warna kuning. Lalu ada orang lain yang bilang, itu kayaknya agak hijau-hijau deh, itu hijau popos. Padahal kan mirip kan ya, antara hijau popos dengan kekuning-kuningan. Jadi setiap orang itu aslinya memiliki pandangan yang berbeda. Itulah perbedaan antara stimulus respon dengan pendekatan kontrol. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Kemudian disiplin positif. Tadi judulnya budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Contohnya, ada seorang guru yang biasa datang pagi. Apakah guru itu ingin dipuji? Terkadang ada guru yang tidak ingin dipuji, tetapi karena dia menghargai dirinya. Oh, saya seorang guru, saya harus memberikan contoh kepada murid saya. Jadi ya sudah datang pagi tanpa harus dipuji. Tapi ada juga seseorang, saya pengen datang pagi biar nanti kepala sekolah saya melihat, guru yang paling rajin, datangnya pagi. Ada yang seperti itu. Kemudian ada lagi, saya pengen datang pagi. Sekarang kan sudah ada absen SIP. Karena kalau ada absen pagi, nanti tunjangan saya itu dipotong.
adanya imbalan, tanpa adanya reward, tanpa adanya pujian, tanpa adanya ancaman ataupun hukuman. Jadi di sini Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru harus menyadarkan anak didik kita untuk memiliki disiplin positif yang berasal dari dirinya sendiri. Bukan karena saya mau datang pagi karena saya takut dijemur di halaman. Saya mau datang pagi karena saya takut disuruh lari keliling lapangan. Tidak. Jadi dia butuh alasan. Ya, alasannya adalah dirinya sendiri. Dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Topi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi bukan dari luar, bukan dari ekstrinsik, tapi dari dirinya bahwa dia sadar, oh yang dilakukan saya ini salah, jadi saya harus begini. Lanjut Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, lepas dari agama, lepas dari bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang dianggap baik tanpa adanya embel-embel agama, tanpa adanya suku, adat, istiadat. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut contoh nilai kebajikan. Kalau kita guru, kita menerapkan P3, bukan P3 partai, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berahlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sebagainya. Serta keterampilan individu seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu juga bukan nilai kebajikan ketika kita merendahkan orang lain, karena sejatinya kita tidak tahu ya Bapak Ibu, kemampuan orang itu kan beda-beda. Jadi kita tidak usah merendahkan orang lain, kita harus berkaca pada diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi saya memberikan contoh Pak Uci dengan Pak Abi. Berarti kebutuhan dasarnya yaitu termasuk bertahan hidup. Contoh kebutuhan dasar bertahan hidup yaitu berupa makanan, berupa pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Ya, atau zaman dulu biasanya dibilang kebutuhan pokok, kebutuhan primer, ya, paling utama. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan oleh teman, kemudian bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian penguasaan, yaitu tentang harga diri kita, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan juga didengar. Itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan penguasaan. Lanjut, kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan, tentang bermain, humor, antusiasme, dan juga tertawa. Mau dilanjut? Baik. Inilah motivasi perilaku manusia. Itu ada 2, melalui ekstrinsik dan intrinsik. X dari luar, in dari diri, dari dalam diri. Contoh ekstrinsik yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika ada murid kita yang datang pagi atau disiplin karena dia takut dihukum oleh gurunya, berarti dia
masih memiliki motivasi ekstrinsik dalam dirinya, karena dia masih takut sama orang lain. Kemudian mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Coba pokok yang disiplin sama bu guru mau dikasih bintang, bintangnya dikumpulkan siapa yang paling banyak. Berarti dia mengharapkan imbalan, iya kan? Berarti tidak murni dalam dirinya. Kemudian unsur intrinsik yaitu yang berasal dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya baik. Itu adalah unsur intrinsik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai seorang guru memberikan pujian berlebihan, memberikan hadiah berlebihan, itu tidak baik untuk murid. Karena biasanya murid ketika sudah mendapatkan pujian berlebihan, hadiah berlebihan, mereka akan sombong, mereka akan menyepelekan. Benar sekali Pak Adi. Karena biasanya seperti itu. Jangan lihat ke murid, guru pun juga seperti itu kan Bapak Ibu. Saya juga sendiri seperti itu. Jadi di sini saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi guru penggerak bukan hanya guru yang bergerak kesana kemari, bukan ya Bapak Ibu. Jadi guru penggerak itu ada ilmunya. Jadi saya melakukan sebuah pendidikan, di situ saya diajarkan untuk memberikan nilai-nilai positif kepada rekan-rekan sejawat saya di sekolah. Seperti itu. Jadi manfaatnya itu bukan ikut guru penggerak karena saya ingin jadi kepala sekolah, saya ingin menjadi pengawas, tidak. Walaupun tidak jadi itu, kita bisa menularkan ilmu-ilmu kita kepada teman-teman. Lagian saya jadi kepala sekolah mau dulu, tapi kalau memang jadi ya alhamdulillah. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman yaitu sesuatu yang tidak tercatat, biasanya tiba-tiba diberikan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan biasanya berhubungan dengan hukuman fisik. Seperti contoh, ketika upacara bendera, ada anak yang tidak menggunakan atribut lengkap. Kemudian pengumuman, majulah gurunya. Kepada siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, jangan kemana-mana, tetap di lapangan. Anak takut. Salah Bu, oleh. Lah kemudian guru tersebut bilang apa? Kamu karena tidak menggunakan atribut lengkap, kamu dihukum keliling lapangan. Atau kamu hormat ke bendera selama 1 jam. Nah, hal seperti itu tolong mulai saat ini dihindari. Karena kenapa? Itu tidak akan membuat murid itu berubah, tetapi akan membuat murid itu semakin dendam terhadap kita. Kita tidak tahu murid kita pada suatu hari nanti akan menjadi apa. Ketika murid kita sudah dendam terhadap kita, itu akan tertanam di dalam jiwa mereka. Apalagi sampai kita memukul, menampar, itu pasti akan lengket. Pendidikan kita bukan pendidikan zaman dahulu ya Bapak Ibu. Jika zaman dahulu ketika dipukul guru, kamu akan dapat barokah dari gurunya. Tapi sekarang tidak, karena semua ada undang-undangnya. Anak-anak sudah dilindungi hak asasinya, jadi guru tidak bisa sembarangan memberikan hukuman kepada anaknya orang, yaitu murid. Begitu. Contohnya Pak Akbar. Pak Akbar kenapa Bunda? Pak Akbar itu yang muridnya memang tidak sholat, kan sudah putusan. Ya. Tapi untuk yang Pak Akbar itu mungkin menghukumnya itu hanya mengingatkan ya Bunda. Iya. Tapi orang tuanya tidak terima. Gitu. Padahal itu mengingatkan, tidak nempelek, tidak bagaimana. Jadi mohon untuk berhati-hati, bukan karena kita takut dihukum, tetapi takutlah anak tersebut tidak menjadi anak yang lebih baik. Karena biasanya semakin dihukum, mereka akan mengulangi perbuatan itu berkali-kali. Lanjut, konsekuensi. Konsekuensi biasanya terencana atau sudah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Misalkan konsekuensi itu biasanya tidak berhubungan dengan fisik, jadi tidak menyakitkan. Misalkan buang sampah sembarangan,
Konsekuensinya kamu harus ngambilin sampah di halaman. Setuju anak-anak? Ya, Bu setuju. Tanpa disengaja ada siswa yang lupa dengan konsekuensi itu. Dia buang sampah sembarangan. Lalu gurunya melihat, ayo, kamu kan sudah berkonsekuensi sama Bu Guru. Kalau buang sampah sembarangan harus bagaimana? Iya ya Bu, harus ambil sampah yang berserakan. Ayo diambil. Berarti guru sudah memantau dan memonitor. Dan murid merasa tidak nyaman. Mana? Cuma buang sampah, sudah disuruh ngambil sampah yang banyak. Padahal sudah disepakati. Tapi tetap merasa tidak nyaman. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Restitusi. Ini baru. Ini pada kelihatan ya bawahnya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah diyakininya. Maksudnya bagaimana? Di sini guru itu bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi, tetapi guru mengajak murid berdiskusi face to face. Jadi dua orang antara guru dan murid, bukan langsung diingatkan di kelas atau di lapangan. Jadi anak itu diajak berdiskusi dulu. Kamu kenapa terlambat? Bu, tadi tidak dibangunin sama ibu. Terus kenapa kamu bisa bangunnya siang? Iya Bu, soalnya tadi malam itu ada parlo, terus ada dangdutannya. Saya nonton sampai malam, jadinya saya tidurnya malam, terus bangunnya siang. Oh begitu. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kamu kan sebagai seorang pelajar. Iya Bu, harusnya saya itu kalau nonton dangdut gak usah terlalu malam, jadi saya bangunnya gak siang. Tapi saya suka Bu sama dangdut Bu. Nah, kalau kamu suka sama dangdut, harusnya kamu bagaimana? Saya harusnya bilang ke ibu, Bu saya bangunnya jam segini biar gak terlambat ke sekolah Bu. Iya, harusnya seperti itu. Berarti keyakinan apa yang sudah kamu yakini? Saya itu tidak boleh datang terlambat ke sekolah, bangunnya harus dibangunkan. Kalau misalkan saya tidurnya terlalu malam, seperti itu. Bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu semua, yang paling ideal kita lakukan yang mana? Restitusi. Kira-kira berat tidak? Misalkan ini dilakukan kepada anak didik kita. Insya Allah tidak. Aman. Insya Allah tidak akan berat. Justru, ya, boleh. Monggo Bu Mai. Saya sudah melaksanakan restitusi, kebetulan saya itu paralel. Ya. Iya, sudah restitusi sudah. Apa yang harus mesti saya lakukan? Baik. Bu Mai memiliki seorang murid yang namanya Farel. Bu Mai sudah melakukan restitusi sampai capek. Yang direstitusi jangan hanya Farel Bu Mai. Monggo mbaknya juga direstitusi supaya mbaknya mampu bekerja sama dengan kita. Dan juga karena Farel katanya orang tuanya ada di luar negeri ya Bapak Ibu. Banyak sudah juga. Iya. Banyak sudah. Kalau perlu Bu Mai bisa menjemput, ya Bu Mai bisa menjemput Farel di rumahnya. Jadi karena mbahnya sudah tidak sanggup, ya sudah Mbah, kalau memang jenengan tidak sanggup untuk membangunkan Farel, biar saya tiap pagi mampir ke sini untuk bangunkan Farel. Kalau sudah direstitusi nggak mempan. Kata Bu Tias biar Bu Mai nginep di rumahnya Farel ya datang. Monggo, di mana enaknya? Iya. Bukan hanya 1 sampai 10 kali. Tunggu Pak, pakai minggu Pak. Ya, pengalaman saya, murid saya namanya Siva itu bukan hanya terlambatnya itu sampai 10 kali, tidak, itu hampir tiap hari. Ternyata ditanya yaitu ternyata katanya alasannya mbaknya yang mandi, terus saya disuruh ngaku kepada saudaranya. Masih ada alasannya, ada hikmahnya. Ketika RBK dia temannya sudah di dalam kelas masih saja terlambat bilang. Terus kebetulan bapaknya yang mengantar, saya menunggu di jalan sampai beberapa menit ya, 20 menitan. Ternyata di juga orang tuanya Di restitusi, ya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah
tapi tidak mempan, kita restitusi orang tuanya tidak apa-apa. Karena biasanya anak yang seperti itu dibiarkan sama orang tuanya. Ketika kita sudah berbicara sama orang tuanya, pasti orang tuanya akan ada rasa malu. Namun cara bicara kita tetap secara sopan dengan menggunakan restitusi ini. Begitu ya Bu Mai? Mungkin bisa diterapkan dulu. Misalnya kalau tidak mempan, Bu Mai bisa nginep di sana. Saya Udah. nanggapi, tidak usah, tidak, suara saya keras. Kalau suaranya Bumai mohon. Mungkin saya nanggapi yang Bumai tadi, seperti yang disarankan Bu Ira, disuruh Bumai ke sana tiap hari. Mungkin itu juga salah satu cara seperti itu. Mungkin dengan begitu, jadi si Farel itu nanti akan merasa begini, kok kita Bumai nanti, mungkin bisa seperti itu. Bisa ya. Jadi dimulai saja, dicoba aja Bu. Tapi dengan seperti itu, jika Bu Mai ke sana, berarti Farel motivasinya ekstrinsik dong. Iya kan? Bukan dari dirinya sendiri dong. Tapi kalau tidak dimulai dari ekstensi Kak. Ya. Betul. Jadi kita lakukan dulu mana yang terbaik. Nanti si Farel akan terbiasa. Ya sudahlah, saya akan terbiasa untuk bangun pagi. Dia memiliki tanggung jawabnya sendiri. Begitu Bu Mai? Bagaimana Bu Mai? Menurut saya lebih baik. Bu Mai malah ketawa-ketawa. Saya jadi bingung mau jawab apa. Karena dia Bukan apa. Itu saya sudah berkali-kali. Bahkan ini baru-baru ini sudah masuk baris dari santri. Saya sudah jelaskan di sini ngaji, bukan ngaji. Pulang tak ketemu. Seseorang laut juga ibarat. Pulang dong. Lagi ya. Seseorang laut juga. Saya ada di rumah itu. Berarti mungkin waktu Bu Mai melakukan restitusi, kira-kira alasan Farel itu terlambat kenapa Bu Mai? Ya itu, tidak ada yang mau mendengarnya. Tidak ada yang membangunkan. Hanya itu saja. Bukan karena dia Malamnya itu biasanya tetangganya itu ke lihat HP, ada HP itu di YouTube, ngampung ke tetangganya, kan dengan orang tuanya itu sudah tidak diberikan paketan, jadi ngampung ke tetangganya yang punya itu. Jadi pulang malam. berarti Farel itu sering main HP sampai larut malam, kemudian dia itu pulangnya malam, tidurnya malam, jadi bangunnya kesiangan. Ya. Berarti bukan karena dirinya malas untuk ke sekolah ya Bu Mai? Bukan. Ya, itu kalau anaknya bisa. Baik, bisa dilanjut atau masih mau bahas Farel? Lanjut, Ya. lanjut nanti pertemuan berikutnya. Lah kalau dua silakan akan malu. 5 posisi kontrol guru. Guru itu memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, biasanya guru memberikan hukuman ketika murid itu melakukan kesalahan. Itu berarti guru sebagai penghukum. Misalkan disuruh lari keliling lapangan karena kamu datangnya terlambat, itu berarti guru melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian tadi yang sudah saya contohkan, kamu lagi yang terlambat, Bu Guru itu malu padahal kamu itu suka dibangga-banggakan sama Bu Guru, gimana sih kamu? Itu merupakan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman, kan bukan terlambat lagi. Iya Pak, saya itu tadi malam tidurnya terlalu malam, main HP terus. Ya kamu jangan terlambat terus lah. Ya gimana Pak? Ya sudah dah, sana dah, masuk. Lah, karena teman, jadi nggak dikasih hukuman. Karena teman, jadi murid selain tidak takut, iya kan? Dia tidak akan mendapatkan motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Lanjut, kemudian pemantau, sama seperti tadi dengan konsekuensi guru itu sebagai pemantau. Kamu tuh tidak baca ya, aturan di sekolah tuh begini, kamu tuh harus pakai seragam lengkap. Oh iya Bu, itulah pemantau. Jadi dipantau terus muridnya ketika melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer itu berarti
diskusi muridnya yang menemukan solusinya sendiri, muridnya yang menemukan apa sih kesalahan saya ini, bukan guru yang bilang. Jadi biarkan muridnya, oh saya salah Bu, soalnya saya itu begini. Ya betul, untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang harus kamu lakukan? Saya itu harus bangun pagi, harus dibangunkan supaya tidak terlambat ke sekolah, seperti itu. Terus yang dipilih yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang ideal yang mana? Manajer. Tapi yang tadi saya kayak Umay sudah menggunakan manajer ke file, kok tetap? Ya, karena itu bertahap Pak Abi. Walaupun kita menggunakan manajer, tidak langsung hasilnya dapat diketahui. Karena ini adalah proses jangka panjang. Kalau lama sampai lulus. Kalau menurut saya dibagi semua. Lebih baik. Begitu. Jadi- Termasuk hukuman? Iya, termasuk teman, bisa bersalah. Jadi dia, wow. Ya boleh. Jadi kalau tidak mempan, kita pakai 5-5-nya menurut Pak Abi. Tetapi menurut pakar pendidikan yang paling ideal itu adalah posisi kontrol manajer. Tapi lihat siswanya dulu, ngerti enggak? Iya betul. Terkadang ada siswa yang ketika kita ajak berdiskusi dia malah nggak bisa jawab, ya Bapak Ibu macam-macam sekali. Baik. Apakah ada pertanyaan dari posisi kontrol ini? Lanjut ya. Contoh. Iya Pak Lela. Ada 2 orang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira tidak pakai apa saja ini? Dasi, lalu topi, lalu sabuk. Kasihan Bapak Ibu. Banyak banget. Ada kok kelihatan kotor gitu. Kemudian ya Seperti kurang Pak Menlu. kelihatan kayak tidak mandi ya. Mau di mana aja? Bapak yang udah selesai. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, ayo kamu hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu adalah contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah contoh posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Dan kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu itu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kan kita tidak tahu ya Bapak Ibu keadaan murid. Terkadang mereka itu terlambat karena tinggal sama mbahnya, dimanja sama mbahnya, kemudian maaf ya, biasanya murid itu korban dari broken homes. Biasanya kalau sudah tinggal sama mbahnya kan dimanja sama mbahnya. Mbahnya tuh takut sama cucunya. Neser, kasihan anak ini, orang tuanya bercerai, jadi dia sudah dimanja, malah jadi kebiasaan buruk untuk anak itu. Begitu Bapak Ibu. Ini pertanyaan untuk siswa ya, manajer ini. Ya, untuk siswa. Apakah kamu tahu kesalahanmu ya? Terus kalau siswanya jawab, jangan ambil lagi ya Bu. Lah, Masalahnya nanti di situ nanti ada materi lagi. Jadi kita sebagai pendidik itu juga harus memberikan teladan dan contoh. Cetera kita itu mengintegrasi siswa, menanyakan hal ini kepada siswa. Lah, kita sendiri terlambat. Pasti siswa akan berkata seperti itu. Ketika kita sudah melakukan posisi manajer, tapi kita sebagai seorang guru tidak bisa memberikan contoh atau teladan, ini tidak akan pernah sukses untuk dijalankan. Posisi kontrol apakah aku? Monggo nanti dijawab ya Bapak Ibu. Tapi tidak pakai kuisis, jawabnya manual saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah. Ya, benar. Pembuat rasa bersalah. Ada yang lain? Pak Uji? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah? Apakah teman? Apakah pemantau atau manajer? Hukuman. Oke, kita buka ya.
Yang benar adalah pembuat rasa bersalah. Karena dengan kata-kata seperti itu, anak-anak akan merasa bersalah. Ternyata guru kecewa kepada saya. Jadi dia merasa bersalah. Lanjut ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Pemantau. Bu Mai? Pak Andi? Tidak tahu. Yang lain? Baik, kita buka. Tetap membuat rasa bersalah. Itu sebagai pengingat. Oke, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer? Ada lagi yang lain? Ingat apa? Pemantau, artinya pemantau. Ya, kita buka ya. Restitusi atau sebagai manajer. Lanjut. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Kira-kira sebagai apa posisi kontrol kita? Kayaknya pintar semua nih. Teman dong. Kalau Pak Abi sering menerapkan sebagai teman. Tapi mohon berhati-hati, ketika sebagai teman biasanya mereka akan bersembunyi di kita. Pak, kamu udah telat Pak. Belum lagi Pak Dogi yo ke minggu ini. Dia berpatan mana? Salah masuk. Lah, itu akan membuat anak tidak hormat kepada kita. Biasanya seperti itu. Kamu tidak akan mendapatkan bintang jika tidak dapat nilai 100. Kira-kira sebagai apa? Sebagai pemantau. Jadi boleh dipantau, kalau tidak dapat nilai 100 kamu tidak akan kasih bintang sama guru. Jadi itu pemantau. Dari kalimat juga terlihat ya Bapak Ibu. Nada-nadanya juga berbeda. Lanjut, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Keyakinan, apa sih kok keyakinan? Padahal zaman dulu kita sekolah adanya peraturan kelas, peraturan sekolah, tata tertib. Biasanya saya tanya Bapak Ibu, peraturan sekolah atau peraturan kelas siapa yang membuat? Bersama kesepakatan bersama. Iya, siapa yang terlibat? Guru dengan murid. Untuk peraturan sekolah jujur yang buat siapa? Guru. Yang membuat peraturan itu guru. Jadi ketika ditulis jangan datang terlambat apa segala macam, murid kan hanya mengikuti. Apakah murid kelas 1 langsung masuk? Saya membuat peraturan jangan datang terlambat ke sekolah, tidak kan? Tapi sudah ada peraturan itu. Jadi peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru. Sedangkan keyakinan, keyakinan kelas itu adalah sebuah aturan yang dibuat antara murid bersama-sama dengan guru. Kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, berarti tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak, itu termasuk ke dalam kalimat atau kata negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau buat keyakinan kelas gak usah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak murid lupa. Apalagi SKKB bersama-sama pasti akan lupa seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau di kelas itu rata-rata muridnya rumahnya jauh, ya jangan disuruh datang. Misalkan murid buat peraturan, buat peraturan datang ke sekolah paling siang jam 6.15, padahal rumahnya jauh. Apakah sesuai dengan keadaan murid? Tidak kan? Jadi harus disesuaikan dengan keadaan murid. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya sepertinya sudah melihat di kelas-kelas sudah ada keyakinan kelas. Tapi buatnya itu muridnya belum masuk, bannernya sudah selesai ditempel. Saya bertanya-tanya, loh, apa buatnya? Padahal keyakinan kelas itu harus dibuat bersama-sama dengan murid. Kalau ditempel judulnya keyakinan kelas, itu bukan berarti itu peraturan kelas yang dibuat oleh guru. Bedanya di situ. Jadi paham ya Bapak Ibu ya? Iya. Yang punya itu berarti tidak bersama kawan-kawan. Yang sudah terlanjur membuat, monggo diperbaiki. Saya akan menemani untuk mensosialisasikan kepada siswanya. Jadi di kelas-kelas misalkan mau buat, ayo kita bersama-sama, kita libatkan murid dengan bahasanya murid sudah. Nanti kita perbaiki menjadi kalimat positif. Misal murid nulis di kertas, dilarang membuang sampah sembarangan. Kita ubah, membuang sampah pada tempatnya. Jadi tidak usah ada kata dilarang. Jangan, tidak, itu dihilangkan sudah. Karena itu termasuk kalimat negatif. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat. Kebetulan kapan hari itu di video sama Pak Zul. Dulu saya sudah membuat, tapi judulnya bukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Namun masih ada kata tidak, masih ada kata dilarang. Ternyata saya sadar, ternyata saya salah juga. Kalau yang lain langsung buat sendiri tanpa melibatkan murid, saya buat melibatkan murid tapi masih ada kata-kata atau kalimat negatif. Berarti saya masih salah. Akhirnya saya perbaiki menjadi keyakinan kelas. Murid yang buat dikasih kertas warna-warni, kemudian ditempel sendiri sama mereka, dan kita ambil dan kita ubah menjadi kalimat positif. Terus banyak-banyak, itu hanya 7 loh. Itu keyakinan kelas, sampean yang buat. Kata-katanya keyakinan kelas, sampean sendiri. Kalau judulnya iya, karena itu sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Harus keyakinan kelas ya. Tidak kepastian, kesepakatan. Keyakinan kelas itu maksudnya adalah nilai-nilai yang diyakini baik oleh warga di kelas. Kalau kepastian, nilai-nilai yang sudah dipastikan baik oleh warga kelas, beda lagi. Kalau diyakini berarti sudah dalam diri mereka. Melekat. Apakah sama dengan kesepakatan? Kesepakatan sama sebenarnya, tapi kesepakatan itu berawal dari aturan yang dibuat oleh siswa. Jadi aturan yang sudah dibuat, baik anak-anak sudah sepakat, iya Bu sepakat. Kalau hanya sepakat tetapi mereka tidak melaksanakan, jangan pernah dikatakan sebagai keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu adalah asal muasalnya dari keyakinan kelas. Ketika anak-anak sudah membuat, kita ubah menjadi kalimat positif. Sudah anak-anak, ini sudah kita sepakati, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kalian harus meyakini, kalian harus melaksanakan ini, dan ini akan berubah menjadi keyakinan kelas. Jadi bedanya di situ. Kalau keyakinan kelas, berarti yang ditempel itu bukan kesepakatan kelas, berarti keyakinan kelas. keyakinan kelas yang paling tepat adalah keyakinan kelas, karena sudah diyakini nilai-nilai yang terdapat di dalamnya itu baik bagi anak-anak. Ya sudah disepakati ayo. Saya juga dulu waktu Jimin itu juga memperdebatkan ini. Apa sih bedanya Bu? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Ya beda. Dijelaskannya seperti itu. Oh begitu. Jadi selama ini saya ini kurang tepat ya menerapkan di kelas saya. Begitu Bapak Ibu. Untuk kelas 1 jangan khawatir, kita bimbing mereka. Pasti akan bisa. Walaupun baca tulisnya masih belum lancar, tapi insya Allah bisa. Mungkin bisa dibacakan Mira, 7 dari keyakinan kelas itu apa saja? Yang sudah. Jelas. Baik, yang pertama, memperhatikan guru atau teman ketika menjelaskan. Nah, di situ anak-anak nulisnya apa? Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Lah, saya ubah. Ya anak-anak, kita ubah menjadi kalimat positif. Karena kalimat positif itu tidak ada kata tidak, jangan, dilarang. Oh iya Bu, berarti apa kalau kamu tidak boleh berbicara? Harus
Lah kita ubah ke kalimat positif, mengerjakan ulangan secara mandiri. Begitu. Lanjut yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Diubah, membuang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempat. Boleh, buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut, mengerjakan PR di rumah. Anak-anak uangnya tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Lalu masuk kelas tepat waktu, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Jadi masih ada kata tidak. Jadi diubah. Dan yang keenam, bermain di luar kelas ketika jam istirahat. Dan yang ketujuh, menjaga kebersihan tembok. Karena anak-anak nulisnya dilarang mencoret-coret tembok. Dilarang. Nggak boleh berarti. Ya, coba sekarang saya memberikan contoh ya Bapak Ibu. Jangan ada kata negatif dilarang Pak. Karena itu ya kata negatif yang akan menjadi kalimat positif. Jadi seakan-akan kita itu menekan anak-anak, mengontrol anak-anak, kamu tuh dilarang. Gitu. Tahu dilarang kok. Coba misalkan apa ya? Dilarang jangan berlari-lari di dalam kelas. Kira-kira kalimat positifnya gimana? Berjalanlah di dalam kelas. Berjalanlah di dalam kelas. Ada yang lain? Masuklah ke kelas dengan baik. Masuklah ke dalam kelas dengan baik. Ada lagi? Masuk. Bermain di luar Bermain di luar kelas boleh. Maksudnya kan memang tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Terus ada lagi yang lain? Ketika di dalam kelas harus tertib. Ketika dalam kelas tertib. Itu adalah kalimat positif. Kata harus kan memang. Harus tidak usah. Ketika di dalam kelas tertib. Udah selesai. Sudah? Kira-kira? berarti setiap kelas dari mama kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu keyakinan kelasnya berbeda-beda. Iya, harusnya seperti itu. Karena itu sesuai dengan kurikulum merdeka, kita berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan muridnya. Jadi betul. Jadi antara murid kelas 1 kebutuhan itu tidak sama dengan murid kelas 6. Jadi tolong jangan dilarang, wah kamu kok buat kayak gitu, samakan aja lah dengan kelas saya. Tidak, tetap disesuaikan dengan siswanya. Jadi tolong hilangkan yang namanya peraturan kelas. Kita buat baru yaitu keyakinan kelas. Iya deh. Karena membuatnya bersama dengan murid. Iya benar. Kapasitasnya tidak sama. Dilanjut. Inilah segitiga restitusi yang tadi. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu ada melestarikan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini melestarikan identitas, contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Lalu kamu berhak merasa begitu, karena tiap orang kebutuhannya beda-beda. Karena terkadang dia mengganggu temannya. Kenapa kamu mengganggu temannya? Ya karena saya senang aja aku mengganggu dia Bu. Itu adalah rasa senang terhadap hati saya. Iya kan? Tadi kan kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia kan ada kan berupa kesenangan kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, itu sudah kodrat. Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna itu gimana? Menurut saya manusia kan sempurna di dunia ini. Kalau manusia semua sempurna, otomatis semua manusia masuk surga. Amin. Kalau seandainya Iya, dibandingkan hewan, iya kan? Mana harus dijelaskan? Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah miring, pasti pernah nengok. Tidak ada yang lurus-lurus saja. Saya paham itu. Mungkin teman yang lain nggak tahu.
pasti berbuat salah. Dia bilang, Ya. saya tempat aku Ya, monggo lanjut ya Bapak Ibu ya. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Ini berarti menanyakan alasannya. Kenapa kamu bisa berbuat salah seperti itu? Tapi dengan kalimat yang baik. Jangan langsung kamu pasti punya alasan buat melakukan itu. Jangan. Nadanya beda. Kamu pasti punya alasan kan melakukan hal itu. Jadi karena nggak tertekan. Kalau pas ditanya, aduh, takut mereka bukan yang menjawab, mereka malah semakin berbohong, ya kan? Tapi kalau kita bicaranya lembut, enak, pasti anaknya dijawab. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Benar tidak? Iya Bu, tadi itu pensilnya saya mau diambil, kemudian dipaksa. Saya tuh tidak punya pensil lagi, akhirnya saya pertahankan pensil itu. Jadi tiap anak punya alasan melakukan kesalahan. Lanjut ya Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan gitu. Baik, apa kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau keyakinannya ada di kelas. Terkadang ada kan, ketika dia berbuat salah, keyakinannya tidak tertulis di kelas. Jangan tanyakan itu. Justru senjata makan Tuhan bagi kita. Lalu kamu tinggal, maaf kamu. Lalu Bapak Ibu tinggal tanya seperti ini, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kira-kira itu baik tidak buat kamu? Enggak Bu, harusnya saya kan tidak mencuri ya Bu. Jadi mereka tahu mereka salahnya apa. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Apakah kelas ideal itu ketika kamu itu mencuri uangnya teman? Enggak Bu, mencuri uangnya teman itu akan membuat kelas menjadi tidak nyaman. Teman-teman jadi malas di kelas, takut uangnya kehilangan. Seperti itu. Jadi murid yang mencari solusinya sendiri. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah kamu dengan mencuri kamu ingin menjadi pencuri? Tidak Bu, saya ingin menjadi seorang pejabat. Lah, seorang pejabat harusnya bagaimana? Ya harus jujur Bu, tidak mencuri. Ya seperti itu. Jadi ditanyakan seperti itu. Pelan-pelan. Jadi tanpa emosi, sabar katanya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Gak tahu keras apa enggak ini ya? Kayaknya agak awal. Itu saya coba bersama murid. Ini hanya sekedar contoh, tapi ini tidak bergerak. Saya sudah pas. Agak lemot. Awalan. Coba pakai apa? Ini sudah pakai korbit pekerjaan. Saya nggak bisa. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Dilewati saja, nanti bisa saya share di grup mungkin. Entah ini mak cekak. Oke, lanjut. Penutup. Di dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya seorang guru itu memiliki standar kepribadian, profesionalitas, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, yaitu guru sebagai manajer yang tugasnya menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Maksudnya seperti itu. Jadi kurikulum merdeka bukannya kurikulum begini tidak. Tujuannya itu seperti ini. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan teladan terlebih dahulu kepada siswa kita. Jangan kita ingin menjadi
posisi kontrol manajer, tetapi kita sendiri tidak bisa memberikan teladan. Jadi kita harus memiliki kepribadian, keprofesionalitasan yang baik, sehingga kita mampu menerapkan itu kepada anak didik kita. Kira-kira bisa Bapak Ibu? Insya Allah pasti bisa, saya yakin bisa. Saya sudah mulai mencoba, masih belajar juga. Monggo kita belajar bersama-sama demi kebaikan, demi menciptakan disiplin positif, budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian bagaimana kalau saya tawarkan begini, kita buat budaya positif dimulai dari guru-gurunya dulu. Ayo bersama-sama kita membuat keyakinan sekolah khusus guru. Kira-kira apa gitu? Kapan gitu kita terapkan? Namun keyakinan itu harus diyakini, harus dilaksanakan. Bukan hanya sekedar buat. Misalkan suatu hari dilanggar keyakinan itu, tidak masalah. Tinggal nanti direstitusi sama ibu kepala sekolah. Misalkan terus-terusan, biarkan dia merasa malu sendiri kepada dirinya, jangan malu sama orang, malu pada dirinya. Jadi dengan seperti itu, insya Allah budaya positif yang ada di sekolah akan berjalan dengan lancar. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Demi membudayakan positif, karena waktu itu pengajar praktik saya sudah datang ke sini menanyakan tentang visi sekolah kita, di mana sekolah kita ini memiliki visi mengajarkan anak-anak untuk berakhlak mulia. Anak-anak mau berakhlak mulia gimana kalau gurunya belum bisa berakhlak mulia? Salah satu berakhlak mulia adalah disiplin positif. Itu adalah berakhlak mulia. Misalnya Bapak Ibu, Bunda mohon difasilitasi ya untuk membuat keyakinan khusus guru-guru kita demi kemajuan sekolah kita. Siap, terima kasih. Seperti Ekstrinsik. Tadi barusan tetap pakai Ekstrinsik. Yang mana Pak Ali? barusan yang membuat keyakinan. Saya kan pengajar. Iya, kan sama saja. Kalau Bukan dari teman-teman, diri ya sendiri. benar. Kalau teman-teman setuju, ayo kita buat. Nah, misalkan teman-teman mengajukannya, misal Bu Endang, untuk teman-teman guru atau untuk dirinya Bu Endang, Bu Endang mau mengajukan keyakinan kelas seperti apa? Contoh kalimatnya. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Itu harus jelas bukan? Tidak boleh datang terlambatnya jam berapa? Berarti datang ke sekolah tepat waktu, sekitar jam berapa? Itu dibuat bersama-sama, diajak bersama-sama, dikerjakan bersama-sama tanpa adanya rasa takut, direstitusi sama kepala sekolah, tanpa adanya rasa takut. Takut sindir ibu lawan anak-anak boleh, biasanya gitu. Ya boy jelas sok banget toh jadi orang, nanti gitu-gitu. Saya kan jadi tidak enak. Padahal kan untuk kebaikan diri kita sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Baik ya. Ya, Bu Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keyakinan kelas sudah ada yang buat. Berarti ini saya rasa itu terbalik. Biasanya keyakinan sekolah dulu yang dibuat, baru keyakinan kelas. Bukan dari yang kecil ke yang besar. Biasanya ini atas memberi contoh dulu, Setuju. kecil ke yang lebih. Setuju. Jadi sebelum diterapkan ke kelas kita, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan membuat keyakinan sekolah kita. Setelah itu baru diterapkan di kelas-kelas kita. Setuju ya Bapak Ibu? Tidak merasa ada ketidaknyamanan? Takutnya jangan setuju kakak, bingung tak nyaman mau tak setuju. Takutnya gitu, kan ada orang seperti itu. Tapi harus setuju semua. Mau setuju semua atau tidak? Setuju. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Demi sekolah kita ke depan jadi baik. Jadi tanpa adanya rasa ketidaknyamanan, tanpa adanya pujian, kita itu disiplin karena diri kita sendiri, karena
menghargai diri kita sendiri. Ketika kita menghargai diri kita sendiri, otomatis orang lain akan menghargai kita dengan berdisiplin positif. Ya, dan pas sekali. Terima kasih sudah selesai. Nanti setelah adzan saya mau kuisis lagi. Siap ya Bapak Ibu? Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semoga pada hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Sebelumnya kelas kita ini belum ada keyakinan kelas. Ya, semua struktur sudah ada, cuma satu, yaitu keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Untuk apa? Yaitu untuk nantinya mengatur kelas kita ini agar berjalan dengan tertib, disiplin. Yang membuat siapa, Bu? Siapa yang membuat? Semua warga di sini termasuk kamu dan Ibu guru nanti bersama-sama membuat keyakinan kelas dan nanti kita laksanakan bersama-sama. Yuk, kita buat di sini tentang ini keyakinan kelas. Nah, sebelumnya untuk apa yang di sana? Kamu punya ide atau pendapat untuk keyakinan kelas yang mana nanti itu untuk kedisiplinan atau agar kelas kita itu menjadi tertib. Kamu punya pendapat sendiri-sendiri yang kita tulis kamu ya di dalam kertas yang akan Ibu bagikan. Ya. Ya. Kan ini hadir. Yuk Kira, Mbak Kira. Ini tulis. Alhamdulillah kok ayo ditulis apa ide apa yang akan kamu tuangkan dalam keyakinan kelas itu supaya kelas kita ini nantinya akan berjalan dengan tertib. Boleh berbicara, les. Oh, les ordinary ya. Yuk. Ayo yang sudah selesai. Saya. Nah, nanti ditempel di sini, ya. Satu. Dibaca kemudian ditempel. Ayo saya kira mulai dari siapa yang sudah selesai? Ya. Oh, ya, maju. Mas Arya, Mas, ayo Mas. Dibaca dulu Mas. Terus ditempel Mas. Jangan membuang sampah sembarangan. Oh, jangan buang sampah sembarangan, ditempel Mas. Yo, selanjutnya.
kelas lain. Tidak boleh masuk ke kelas lain, Bilem. Nih. Bilem. Ya, nanti ya. Terus yang lain maju, yang belum. Ya, ayo Mas. Mas Angga. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Nah, tidak boleh mengejek nama orang tua. Yo, terus. Ya. Yang belum nanti siap-siap gantinya ya. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Yo. Ya, ayo. Selanjutnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Ayo. Selanjutnya. Ya. Saat ingin keluar kelas harus meminta izin. Ah, minta izin. Terus, Jaya dilanjut. Ya, terus. Datang lebih pagi jika piket kelas. Piket kelas datangnya lebih awal. Yo. Maju. Tidak boleh Boleh. bergurau ketika guru mengajar. Tidak boleh bergurau. Ayo Mbak Wira. Bagus Mbak Wira. Tidak bengong bila Berbicara pada waktu guru menerangkan. Oh ya, bagus. Tidak berbicara pada waktu guru menerangkan. Bagus. Nah, sudah semua? Siapa yang belum? Sudah semuanya. Menempelkan keyakinan kelasmu masing-masing. Mari kita pilah-pilah di sini. Mungkin nanti ada yang sama. Seperti misalnya, jangan buang sampah sembarangan. Ini jangan buang sampah sembarangan itu nanti menjadi keyakinan kelas, tapi kalimat itu masih bersifat negatif. Bagaimana supaya kalimat itu menjadi kalimat yang positif? Jadi kalimat positif itu tidak memakai kata jangan, tidak, atau tidak boleh dan sebagainya. Bagaimana itu kalimatnya? Jangan buang sampah. Berarti dibuat kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah. Ini ada yang sama, ya, sama tidak lagi saya masukkan, ya. Kemudian yang kedua di sini yaitu tidak boleh
macam-macam. Misalnya, kamu tadi tidak piket, nanti istirahat ada sampah lagi, kamu bersihkan sendiri yang tidak piket itu, ya? Itu. Saya kira itu sudah. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini yang kita buat bersama-sama nanti akan memberikan manfaat